Itu tidak adil. Kita minta diampuni Allah, lalu dibuang, dimilih, maafkan, sama terjadi. Implikasinya, ketika kita menghendaki menginginkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita, pertama kita yang harus memaafkan orang lain, mengampuni dosa-dosa, memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, dan juga kita mudah dimaafkan oleh orang lain. Ini sangat utama kata Allah, baru kita bisa dapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan suci Ramadan baru kedua ini kita harus banyak memaafkan, mudah memaafkan. Bahkan kalau boleh, kalau bisa maafkan sebelum diminta. Kami ada kata-kata yang biasa kami gunakan kalau ada mohon maaf, minta maaf. Kami sedang memaafkan sebelum meminta supaya mudah selesai. Jangan dendam. Tidak bagus dendam. Orang dendam itu merusak hatinya sendiri. Apalagi kalau yang didendamkan itu dia tidak tahu. Bagaimana kalau kita sudah berusaha memaafkan tapi dia belum bisa memaafkan kita orang tersebut? Cukup ucapkan Assalamualaikum sabda Rasulullah SAW. Kalau dia jawab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagi kalian pahalanya. Tapi kalau dia tidak mau menjawab salammu, atau dia masih benci, masih dendam, maka Rasulullah bersabda, dosamu Allah akan berikan kepada orang yang tidak mau menjawab salam. Apa sebabnya sebenarnya menyebabkan hati kita begitu dalam terluka? Kalau dipikir hanya masalah dunia saja, sampai kita begitu dendam, tidak bertegur sapa sampai bertahun-tahun sama saudara Muslim kita. Padahal Rasulullah bersabda, la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu thalathata layalin. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya selama 3 hari. Ini terutama sama lawan politiknya. Sampai 5 tahun ke depan tak tegur sapa dia. Alhamdulillah min dzalik. Beda pilihan menyebabkan kadang kita tidak tegur sapa. Mari kita mohon maaf, ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Ingat bahwa kita akan segera meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa besok pagi kita bisa masih melihat matahari terbit dari arah timur. Begitu mudah kita sebenarnya tinggalkan dunia ini, tidak ada jaraknya. Di tempat kami ada rumahnya di depan masjid. Kalau kami datang ke masjidnya, dia baik sekali orang. Tiba-tiba meninggal selepas sholat subuh dan saya tidak dikasih tahu. Dia baik sekali orang. Padahal dia baru bangun selesai sholat subuh, kemudian dia mendengarkan pengajian pagi hari, pulang ke rumah nyapu. Selesai dia nyapu, dia berhenti nyapu karena dia merasakan kok. Dia bilang badan kok kaku, dia bilang sampai mulutnya kok gitu. Dan dia mau bilang mungkin saya tidak bisa berbicara, langsung dia meninggal menjadi. Begitu mudah kita meninggal. Maka paling bagus itu berbuat baiklah kepada setiap orang. Be kind to all human, not only human sometimes. Berbuat baiklah kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal Ramadan itu adalah rahmat. Apa sebenarnya arti rahmat? Kasih sayang. Kita harus menyayangi saudara-saudara kita, orang lain, menghargai orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menghormati orang yang lebih tua dan menghargai sesama. Ini salah satu bagaimana caranya kita supaya ada tumbuh kasih sayang dalam diri kita. Tidak boleh kita merasa lebih baik dari orang lain, ya, lebih tinggi jabatannya, lebih banyak hartanya. Maka Allah tidak akan berikan rahmat. Satu ketika Rasulullah bersabda kepada sahabatnya, tidak ada satu orang pun atau kalian tidak mungkin bisa masuk surga kalau kalian andalkan amalan kalian. Rasulullah ditanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, ya.
Rasul saja sallallahu alaihi wasallam tidak bisa masuk surga kalau mengandalkan amalan. Lalu orang masuk surga itu dengan rahmatnya Allah SWT. Begitu hebat rahmat ini. Kasih sayang sesama, menghargai, mencintai, menghormati. Banyak memberi. Jangan kita saja yang mau diberi. Kemudian memaafkan. Baru nanti separuh ketiga daripada bulan suci Ramadan ini, al-qurb minan nar, pembebasan daripada api neraka. Memiliki kaitan hubungan yang erat ketiga fase dalam bulan suci Ramadan. Baik, hadirin jamaah salat zuhur yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasul bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Apa maksudnya? Ulama ini harus memberitahukan kepada umat. Salah satu warisan Rasulullah yang banyak sekali Rasulullah sabdakan adalah mengenai akhir zaman, mengenai Allah akan selesaikan dunia ini, Allah akan tutup, tidak ada lagi dunia ini, Allah akan hancurkan. Ulama mestinya beritahu kita ciri-ciri kiamat yang Rasulullah secara umum mengatakan ada 10 ciri kiamat. Salah satunya Rasulullah bersabda, nanti menjelang kiamat tiba, orang akan berkompetisi dengan meninggikan bangunan. Tidak lagi berkompetisi di dalam bagaimana caranya kita hari demi hari lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkompetisi siapa yang paling baik amalnya. Tetapi nanti manusia di akhir zaman ini, dan sudah terjadi, sedang terjadi, akan terus terjadi. Orang kalau dia bangunannya tinggi, dia merasa bangga sekali. Dan coba lihat di Timur Tengah, di dekat Ka'bah. Kalau kita berada di Ka'bah itu, kemudian kita mendongak, itu ada Zam-Zam Tower itu, tingginya itu kalau kita jarak 10 kilo dari luar kota Madinah itu kelihatan ya Zam-Zam Tower itu. Dan ada orangnya di situ, bukan tidak ada orangnya, sehingga Ka'bah kelihatannya kecil sekali seperti satu titik saja di bawah. Negara lain tidak mau kalah, dia bikin bangunan Al-Buruj di Dubai. Saudi juga sekarang dia bangun lagi bangunan yang 1,4 mungkin ketinggiannya di Jeddah. Itu memang ciri kiamat. Kita jangan ikut-ikutan. Salah satu tanda kiamat yang Rasulullah SAW tekankan, nanti akan terjadi malhamah. Apa itu malhamah? Malhamah itu perang besar. Yang Rasulullah bersabda, orang berperang itu, perang besar itu terjadi karena perebutan gunung emas. Begitu Rasulullah SAW turun dari Islam, Rasulullah mengajarkan beritahu kepada sahabat mengenai akhir zaman. Nanti akan muncul gunung emas di bawah sungai Efrat. Orang-orang beranggapan bahwa nanti setelah kering, sekarang ini sungai Efrat dan sungai Tigris itu sudah susut airnya, tapi kok belum kelihatan emasnya. Lalu apa maksudnya? Ini adalah simbolik. Rasulullah sabdakan, nanti kalian karena emas atau gold yang dimaksud oleh Rasulullah itu sebenarnya adalah simbolik. Ya, di bawah lautnya, di bawah buminya Saudi itu apa yang paling banyak? Minyak, Pak. Jadi maksud Rasulullah SAW itu bukan emas, muncul gunung emas, tetapi maksudnya adalah minyak. Dan orang sangat memerlukan minyak di dunia ini. Coba kalau tidak ada solar di sini atau minyak, begitu banyak orang antri, sehingga sangat membutuhkan minyak. Orang nanti memperebutkan minyak itu malhamah atau perang besar atau perang dunia ketiga. Ini ulama harus sampaikan. Rasulullah bersabda, nanti orang yang akan memperebutkan emas itu, sabda Rasulullah, dari 100 orang hanya 1 orang yang selamat. Ulama menganalisa apa yang makna di sini, perang jenis apa itu, sehingga dari 100 orang pasukan atau komandan, only one saved, hanya 1 orang yang selamat. Perang jenis apa? Bukan perang tradisional, bukan perang pakai tombak, pakai pedang. No, ini pastinya mass destruction. Pastinya perang
perang yang mematikan dan menghancurkan. Perang apa itu? Kata ulama akhir zaman itu perang nuklir. Apa implikasi kalau terjadi perang apa? Perang nuklir akan menjatuhkan dolar Amerika. Orang-orang yang memegang dolar Amerika itu menjadi tidak ada harganya dolarnya, dan kekurangan makanan, terutama di kota-kota besar. Karena kalau sudah terjadi perang nuklir ini, itu akan terjadi asap. Langit ini akan dipenuhi oleh asap. Itu yang dimaksudnya Rasulullah SAW sebagai dukhan. Ya, dipenuhi asap dan tidak ada lagi alat transportasi untuk mengantar makanan ke kota-kota besar. Bahan makanan tidak akan ada. Apa yang akan terjadi kata ulama eskatologi, di kota-kota terbesar di Amerika dan Eropa akan hancur, dan di situ banyak sekali orang mati karena mereka saling bunuh hanya untuk memperebutkan makanan. Kalau kita tahu ini apa harusnya kita lakukan? Paling bagus katanya ulama ini, kita tinggal di tempat-tempat yang jauh, tapi kita bisa memproduksi sendiri makanan. Coba di kota-kota besar di Indonesia, kalau tidak ada transportasi yang membawa beras, seperti apa kira-kira? Mereka pasti kehabisan makanan. Yang akan siapa yang akan selamat? Orang-orang yang tinggal di pedesaan, di perkampungan. Air dia bisa menang. Terutama air ini sangat vital nanti di masa itu. Tidak ada air bersih. Maka orang yang beruntung adalah orang-orang yang tinggal di dekat mata air di pegunungan sana. Airnya tidak terkontaminasi dan bisa dia tanam singkong. Ini yang disampaikan memang mengerikan, Pak. Kalau dia gelam seluruh dunia ini, dan tidak akan terjadi hujan. Kata ulama mengaitkan, karena ini semua ada dalam Al-Quran. Allah firmankan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu masa lampau sebelum penciptaan makhluk. Zaman sekarang dan yang akan datang, Al-Quran sudah menjelaskan semuanya. Tapi sayang kita tidak membacanya. Atau kita baca, kita hanya baca, tapi bagus daripada tidak membaca sama sekali. Al-Quran akan mengajarkan kita, tetapi bagaimana cara membacanya, karena ada metodologi yang Allah kehendaki bagaimana cara membaca dan mempelajari Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama akan lindungi orang-orang beriman ini dari pengaruh orang-orang kafir. Dia tidak akan bisa disentuh orang-orang yang membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan Allah kehendaki, sama orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Hari akhir. Maka hadirin dan hadirat yang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di bulan suci Ramadan ini mari kita sama-sama belajar, kita cari dulu bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar. Ya, banyakkan masyarakat kita ini belum bagus cara baca Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jemput. Kita kebanyakan coba pergi ke kampung-kampung. Kalau di luar lagi mereka berpendidikan, tapi coba pergi ke kampung-kampung. Bagaimana saudara-saudara kita di sana membaca Al-Quran? Anak-anak kita membaca Al-Quran tadarusan di bulan suci Ramadan ini sambil mereka main-main. Dia tidak akan bisa memahami Al-Quran kalau di depan Al-Quran main-main. Syarat utama orang baru bisa dipahamkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka harus yakin di dalam hatinya bahwa Al-Quran itu memang benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus mengagungkannya. Coba perlu saksikan bagaimana cara anak-anak kita memegang Al-Quran. Ada kitabnya bagaimana cara membawa Al-Quran, memegang Al-Quran. Tak boleh Al-Quran dipenteng kayak begini, kayak pegang buku, tak boleh. Al-Quran itu harus di dada, dipegang di sininya, kemudian ditaruh di dada.
Biasa dengan jawab Al-Quran. Begitu banyak yang kita tidak tahu. Maka penting untuk kita belajar. Terus bertanya sampai kapan batas kita belajar itu sampai kita tinggalkan dunia ini. Dan mudah-mudahan waktu singkat yang kita bisa jumpa dan kita sampaikan sesuatu ini dia manfaatkan. Kalau agama ini tidak cukup sedikit waktunya untuk menjadi satu orang sarjana ekonomi atau menjadi satu orang dokter supaya bisa buka praktek, itu diperlukan belasan tahun Pak kuliahnya. Padahal jadi dokter itu tidak bisa disembuhkan. Kalau dokter memang bisa disembuhkan, dokter juga nggak sakit, tapi dokter sakit juga. Sementara agama yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat, kita singkat sekali waktunya. Bagaimana kita bisa paham? Kata Imam Syafi'i rahimahullah alaih, akhiran jangan illa bi sittatin sa'ubbika anta sirri bayani zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun wa sahbatun wa tulun zamani. Wahai saudara-saudaraku, kata Imam Syafi'i, kalian tidak mungkin bisa mendapatkan ilmu karena menggunakan kata lan yang tidak mungkin. You will never ever, tidak mungkin bisa dapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Yang pertama, zakat, cerdas. Apa artinya cerdas kata ulama? Maksudnya bisa skala prioritas. Ketika datang waktu sholat, tinggalkan semua kegiatan untuk datang sholat. Ini orang cerdas. Kita di mana coba? Alhamdulillah kalau kita ini sudah mau naik ke masjid. Coba lihat saudara-saudara kita. Kalau dia sedang depan komputer, dia lagi kerja, ini ada azan, mencelah dulu pegang komputer. Dimintakan Allah, mari ke masjid. Bukan begitu cara menghormati azan. Azan itu cara menghormati yang datangi panggilan azan. Ini baru orang cerdas. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, hirsun, iri. Dia bisa, kok saya tidak bisa. Saya harus bisa. Harus ada sifat ini. Dia tahu, dia kepentar, sudah dia tahu. Kita ini memiliki kesempatan yang sama. Jantung kita sama besarnya sesuai dengan genggaman kita. Otak kita sama. Kesempatan kita sama. Maka sekarang kita memilih. Hirsun. Kemudian yang ketiga, ijtihad, sungguh-sungguh menahan ujian. Dulu kita mondok, Masya Allah, kalau di masa tiang mondok itu kita pegerbungi kita di arah listrik lagi. Kita menggunakan lampu tempel, lampu minyak yang kecil sumbunya ini kita. Segini mungkin sumbunya. Lamun mutalaah ke malam, kelema-lema bis beru silatul. Melepes banget. Karena kita bilang sama teman, hidung kau hitam, kau juga hitam, sama-sama hitam. Tapi sekarang anak-anak enak, terus milih-milih ini mondok, kolok. Sungguh-sungguh ya, Pak. Dulu saya yang mondok, ini di bodak, yang mondok, yang di bodak. Oh ya, mana dengan berusaha langsung tertolak. Itu perhiasan diri, itu dalam kompor ya, dalam kayu, lalu naik dulu, yang pun tahu pria. Masya Allah. Tapi yang senang dulu mondok, heran. Kenapa kok saya bisa suka sekali mondok? Sungguh-sungguh ijtihad wadir hamun. Yang keempat, harus temayah. Ini gratis doang, kita lagi. Memang kalau kita mengajarkan agama dalam hadis, orang yang mengajarkan agama tidak boleh minta supaya diberikan amplop. Tidak boleh diminta dibayar. Laku dengan kata aja harus pikiran kita. Kan imbang jadinya. Yang enggak gawe mustabil, tanya anak ngaji. Lalu dia mau pikiran, bagaimana kamu bisa barokah? Syarat untuk bisa mendapatkan ilmu, wadirham harus kita pakai duit. Dan ini gratis-gratis. Yang tidak tahu mengajar anak-anak ngaji di pasar tanpa bayar karena ini yang berkhidmat. Tapi tidak berhasil apa dia bilang orang tua, anjir cari rumah ayah dia tidak lumayan. Oleh sebab itu kita harus bayarkan.
dimanjakan gratis pondok, datang bawakan dia gurunya, ustaznya, apalagi agama yang diajarkan. Wa dirhamun. Yang kelima, wasahbatu ustadzin. Kata Imam Syafi'i, harus ada guru. Sering yang sampaikan kalau kita mau belajar peternakan nih, bagaimana cara menanam padi mungkin atau perikanan, Anda cukup beli buku belajar, kemudian praktekkan. Kalau Anda bisa tidak apa-apa. Tapi kalau agama, no way. Rasulullah bersabda, kalau kalian belajar agama tanpa guru, maka kalian pasti berguru sama syaitan. Kalau belajar agama ini jauh penting, kita harus berhadapan sama guru kita. Ini baru dia dari YouTube, orang dia bengkel kalau saya pernah ditentang sama seseorang ketika dia sampaikan di kita. Dia datang kita selesai ngaji langsung dia ajak yang ke pojok. Ustaz, kenapa boleh belajar dari YouTube? Ini nama pendidikan, orang-orang memilih ketentuan berbeda ketentuan di YouTube. Sekarang YouTube ini cuma sekalian saja jalannya. Dan ini dengan bengkel dari YouTube. Andi mula seolah YouTube lain Rasulullah bersuruh si Allah. Ciptakan YouTube apa susahnya? Makanya saya tidak setuju orang ada kan mengenai sikat gigi sama siwak. Allah dengan lain langsung dia tahu dengan sikat gigi yang bernama siwak. Lekat dan lebih dia. Apa yang Allah ajarkan kepada Rasulullah itu pasti yang terbaik. Anda menyesal lalu sikat. Apa susahnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Muhammad dan ciptakan sikat gigi. Tapi tetap siwak. Saya sembahyang 2 rakaat tanpa siwak dan kata Rasulullah SAW, maka itu lebih baik daripada dia sholat 70 rakaat tanpa siwak. Tidak ada sikat gigi. Lalu kita dan siwak itu kalau kita taruh di kantong memang keren ya, daripada membawa sikat gigi. Berhenti rumah yang sikat gigi bertok atau orang lebih. Coba pakai siwak itu keren, sikat api ya. Karena itu. Lalu ini sahadu yang berkesin sama rawat ini dalam sahadu. Tadi pagi yang ceramah di sebuah masjid di Cilegon. Ada satu cewek sekali dia bicara mengenai bau. Bau itu kan sunnah. Ada berapa dia berikan? Sunnah 24 jam. Cuma enggak teteh teteh pahala sama tanda. Lalu mau bayar kupek. Kan darah yang berpuluh. Berarti dia menghina sunnah Rasulullah SAW. Nanti khawatir pada hari kiamat di yaumil mahsyar karena Rasulullah SAW dalam suatu hadis berdiri di samping telaga Kautsar dengan membawa air di tangan kanannya. Dan umatnya datang seperti awan. Maka Jibril bertanya, ya Rasulullah siapa air itu? Untuk umatku wahai Jibril, yang mereka datang banyak sekali. Ampun isi Jibril, mereka bukan umatmu sepeninggal